Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Pak Yai Rafiq Sohibul Bait, Bapak Camat atau yang mewakilinya Pak Yai Hariri, Ketua Umum IAPT Kabupaten Pacitan, para mutakhorij wal mutakhorijat yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang kita yakini dan hakul yakin adalah majelis yang penuh dengan keberkahan. Kenapa wabil khusus di Pondok Termas ini harus ada sebuah ikatan alumni atau kita kenal IAPT? Dan kita tahu bahwa di pondok-pondok pesantren yang lain ini semuanya mesti ada sebuah ikatan dari alumni pesantren masing-masing, ini mesti ada. Dan saya yakin kayak di mungkin Pak Yai Rafiq dulu di Krapyak, akrab ini, namanya akrab. Jadi nopo nih, alumni Krapyak ngoten nggih. Dan saya pribadi juga merasa kaitan ini kaitan dengan Krapyak nggih. Saya merasa bahwa beliau Al-Mafurlah Simbah Yai Ali Maksum ini adalah tidak akan bisa terpisahkan dari Termas. Tidak akan pernah bisa terpisahkan. Krapyak dan Termas itu khususnya ini menjadi satu. Karena memang dalam sejarah di Termas sendiri, Kiai Ali Maksum ini adalah pembaharu, termasuk pembaharu dalam sistem pendidikan di Pondok Termas. Mungkin di era Mbah Abdullah ataupun di era Mbah Tim sendiri ini nyun sewu belum ada pendidikan secara klasikal. Dan yang saya tahu Termas mulai ada pendidikan klasikal itu justru ketika di era Mbah Yai Ali Maksum. Karena yang saya tahu juga termasuk salah satu guru di Termas pada era zaman Mbah Tim yang mendapatkan mandat dan mendapatkan ridho untuk ngaji di masjid ini, salah satunya adalah Al-Mafurlah Mbah Yai Ali Maksum. Karena ketika era Mbah Tim nyun sewu ya, ini tidak ada salah satu asatid ataupun guru yang berani ngaji di masjid kalau belum ada instruksi atau belum ada mandat dari Mbah Tim. Ini tidak ada yang berani. Wallahu alam kenapa beliau tidak berani, mungkin ya, mungkin karena nilai tawaduknya. Karena biasanya Mbah Tim sendiri yang mengaji di masjid. Makanya hebatnya orang dahulu itu ya, ketika tempat yang sudah ditempati oleh guru, ini santri tidak ada yang berani ngenggoni itu ora wani. Beda karo santri zaman saiki. Kiyaine utawa gurune barang wis lunga, akhirnya papan panggonane guru dan yang lain sebagainya kadang digayak-yakan malah. Nah inilah bedanya semacam itu.
Begitu beliau kalah menjadi seorang alumni, tidak ada yang lain yang diharapkan seorang santri kecuali berkah dan ridhonya seorang guru. Tidak ada yang lain daripada itu. Kalau sudah mendapatkan berkah karo ridhone guru, insya Allah masa depan itu akan mudah dengan membawa dua itu aja, ridhone karo berkahi seorang guru. Nah makanya kalau ini kita hubungkan dengan IAPT, kenapa sih di Termas itu harus ada IAPT, dan di IAPT itu harus ada pengurus-pengurusnya? Ya karena memang itu sangat dibutuhkan. Sebab kalau tidak ya, seperti dalam makalah itu kan ada al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil bin nidham. Jadi kejahatan yang terorganisir ya, itu nanti akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi awake dhewe kalau tidak ada semacam ini, kita hanya sendiri-sendiri, walaupun toh niatnya itu memang baik ya, itu nanti akan terkalahkan dengan organisasi-organisasi yang memang terorganisasi, walaupun organisasi itu adalah organisasi keburukan. Mesti itu akan mengalahkan kepada organisasi kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi ini makalah ini sebagai IAPT itu mengaplikasikan itu. Karena kalau alumni bisa berkembang secara baik, maka IAPT itu didirikan dengan ridho dari para masyayikh, dengan ridho dari para guru-guru. Itu tujuannya adalah biar ke depan ini akan semakin mudah. Di samping itu ya, saya masih ingat pengendikan dari Al-Mafullah Simbah Habib, dan ini harus kita benar-benar kita masukkan dalam hati kita sebagai seorang mutakhorid. Ya Habib sering dulu pernah ngendikan nih, saya yakin teman-teman mungkin Pak Yehariri atau mungkin Pak Mustaqim sendiri yang masih menangi beliau, saya yakin juga masih ingat. Beliau sering ngendikani bahwa keberadaan dan eksistensi dari Pondok Termas itu tidak hanya tergantung kepada keluarga ataupun pengurus di Pondok Termas, tetapi keberadaan Pondok Termas itu juga menjadi tanggung jawab para alumninya. Kita punya tanggung jawab. Panjenengan kalau mengaku sebagai seorang mutakhorid dari Termas, sama juga punya tanggung jawab. Jadi ya kadangkala begini, saya sering ke daerah-daerah, baik itu di Jawa Tengah atau bahkan sampai ke Bengkalis, ke Lampung. Ya memang apa ya, kalau saya mengamati alumni Termas khususnya, ini harus kita akui, alumni Termas itu angel-angel gampang, jadi angelnya malah ping pindu. Ini harus kita akui, memang salah satunya ada keunikan untuk alumni Termas itu. Ya kui mau angel-angel gampang, angelnya sampai ping pindu. Bukan gampang-gampang angel, kalau gampang-gampang angel sih penak kui, tapi ini angel-angel gampang. Dimanapun ya, dimanapun di daerah-daerah itu, ketika kita ajak untuk kumpul-kumpul itu ya kadang ya kui mau angele ping loro kui mau. Saya ngomong gitu ya kita sudah memahami lah, karena itu diri kita sendiri memang. Dan ini kita harus mengakui kejujuran ini. Tetapi kayak apapun ya, kayak apapun kita harus selalu berusaha. Maka itulah IAPT, baik itu di pusat ataupun di wilayah ataupun di perkabupaten, ini sangat dibutuhkan.
tujuannya adalah untuk mengorganisir biar angel-angele gampang itu akan berganti gampang-gampang angel. Berarti gampangnya jadi ping pindho. Sebab kalau ini tidak ada IAPT, mungkin angelnya tambah jadi ping 5 mungkin. Wis enek IAPT wis angel-angel gampang kok. Pak Takim mungkin merasakan itu. Dan saya secara jujur ya mengapresiasi sekali, terutama ketum dari Kabupaten Pacitan ini, Pak Takim ini semangatnya. Masih umur ini wis mungkin mendekati hampir berapa Pak Takim? Hampir sudah 62 ya. Tetapi semangati untuk saat ini ngalahke panjenengan kabeh. Ini harus saya ungkapkan. Ini bukan hanya sekedar memuji beliau, tapi memang kenyataan. Ya baru kali ini IAPT Kabupaten Pacitan, terutama dari ketumnya, mau berkunjung ke daerah ya baru kali ini. Makanya ini harus kita apa ya, sebagai anggota, sebagai organisasi di bawah naungan beliau, ya ini kita harus sambut. Semangat beliau ini jangan hanya semangat beliau tok, kita semuanya juga harus sama nanti. Dan yang perlu diingat ya, saya hakul yakin kita berkhidmah kepada IAPT itu secara tidak langsung kita khidmah kepada ma'had kita sendiri. Kita khidmah kepada ma'had atau kepada pondok adalah khidmah kita kepada para masyayikh. Khidmah kita kepada masyayikh ini adalah khidmah kita kepada Rasulullah. Khidmah kita kepada Rasulullah adalah khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Ya harus kita yakini, apalagi kalau kita di makalah yang lain, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Ini memang, wah ini makalah yang dahsyat sekali. Nah ini kadangkala bagi kita sebagai seorang alumni, ini hanya menjadi jargon meng dihafal kita. Maknanya ya ngerti, tapi pengamalannya yang belum ada. Cuma lucu nih kadangkala nyun sewu ya, alumni sing angel-angel dan yang lain sebagainya itu ketika ditanya, dijak kumpul IAPT kok angel, lu sing penting hatiku lah ya Termas, saya mencintai Termas. Itu biasanya seringnya demikian, tapi ya terus akhirnya saya balik. Lah kalau hanya mencintai tetapi hanya di mulut tok ya gampang. Mencintai itu juga harus membutuhkan sebuah pengorbanan. Biyen mawon nggih jenengan ketika pacaran karo mboke wedok nih mawon nggih. Arep ulang tahun pacare ngoten mawon ora duwe duit diwangi utang-utang kok. Apalagi ini kecintaan kita kepada masyayikh, kepada guru-guru yang telah memberikan nilai, memberikan ilmu kepada kita. Ya kita harus berani berkorban. Walau korban itu tidak hanya sekedar materi. Jenengan dijak kumpul-kumpul semacam ini juga sebuah pengorbanan jenengan. Jenengan budal kok ngomah bensin ya ora ana sing nyangoni, tuku-tuku dhewe. Ini sebuah pengorbanan dan saya yakin itu adalah sebuah khidmah kita kepada para guru-guru kita semuanya. Seperti tadi disampaikan Pak Takim, apalagi tadi Mahalul Qiyam. Kalau saya hakul yakin Rasulullah mesti hadir. Dan kalau Rasulullah hadir, apalagi kita mengadakan silaturahmi sekaligus juga ada makna haul. Insya Allah para guru-guru masyayikh itu juga akan rawuh, akan hadir beserta kita. Saya hakul yakin itu. Makanya saya memberikan apresiasi wabil khusus
IAPT Kabupaten Pacitan yang dengan semangat luar biasa sekali, bahkan setiap minggu punya jadwal untuk kunjungan ke kecamatan-kecamatan. Ini hal yang perlu kita apresiasi dan harus kita dukung bersama. Tanpa dukungan jenengan kabeh, Pak Takim sama si gagahe kaya ngono ya ora bakalan iso apa-apa. Pak Takim lah gagah gede dhuwur lho nggih. Ya ben luwih semangat melih ngoten nggih. Jadi ini harus kita dukung bersama. Apalagi tadi sudah mengukuhkan Pak Gi menjadi ketua dari Kecamatan Punung. Ya ini harus kita dukung bersama. Tanpa dukungan jenengan semuanya ya tidak mungkin Pak Gi akan mampu untuk mengayahi tugas ini. Dan kita hakul yakin ya, seperti tadi saya sampaikan, jenengan bismillah nawaitu khidmah IAPT itu sama dengan khidmah kita kepada pondok. Termas dari sisi keilmuan wis jelas. Sopo wonge sing meragukan sisi keilmuan dari Termas sing jelas nyambung nang Gusti Kanjeng Nabi sopo kira-kira? Ono enggak alumni yang meragukan itu? Itu kan wis jelas banget. Awake dhewe mungkin yang pernah menangi zaman Bapak, Mbak Habib, Mbah Hasim, mungkin nanti dari Bapak munggah ning Mbah Tim, Mbah Tim munggah ning Mbah Mahfud, Mbah Mahfud munggah ning Mbah Abdullah, Mbah Manan munggah maneh ning gurune Mbah Abu Bakar Sato, Mbah Abu Bakar Sato munggah meneh sampai ke Rasulullah. Ini kan sanad jalure wis jelas banget. Ya ewa semono nyuwun sewu ya Rafiq, tadi sempat disinggung apa ana alumni Termas sing rodok beda. Banyak, saya jawab. Banyak sekarang ini yang alumni Termas itu wis termasih dihilangi itu banyak. Ini menjadi sebuah keprihatinan. Apa meneh ming goro-goro pilpres. Lucu banget kan. Ini banyak yang terjadi. Tapi ketika mereka ditanya, ya Termas tetap bagiku nomor 1. Tapi amaliyah ibadah ala Termasnya dihilangi lah, ya lucu kan. Itu kan berarti meng contongi tok ngomong cinta, mencintai Termas. Tapi pelaksanaannya sama sekali tidak ada. Ya mengkur ngomong tok ya kabeh wong iso. Ya kita wis enak ya nyun sewu. Seperti Mbah Rafiq sendiri gondelannya karo Mbah Ali gondelannya karo Mbah Dim juga sampai mendur sampai Rasulullah. Bahkan dalam sejarah ya ini tidak sombong ya, semua orang tahu, terutama sisi keilmuan hadis ini yang membawa Hadratus Syekh ya Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu kosopo Mbah Mahfud kembali lagi ke Termas. Ini sejarah kalau ini. Bahkan kalau kita berbicara tentang NU sendiri ya, NU sendiri berdiri karena Mbah Mahfud juga. Kalau beliau tidak ngarah ke atau tidak memberikan petunjuk kepada Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak mungkin. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu juga karena kiprah dari Mbah Mahfud. Jadi memang itu disuruh oleh Mbah Mahfud walaupun dalam sejarah tidak tertulis. Jadi karena dari Mbah Mahfud itulah Mbah Hasyim akhirnya Hadratus Syekh mendirikan yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi ono kaitane karo Termas betulnya. Jadi kita tidak usah ragu kalau dari sisi keilmuan, tidak usah ragu. Makanya mari bersama-sama kalau jenengan ya kalau mungkin dalam sebulan sekali bisa sowan ke Termas dan yang lain sebagainya, alhamdulillah. Kalau toh tidak ya berkhidmah lewat IAPT ini saya yakin ini sudah cukup. Tetapi ya tetap untuk ngeces hati kudu sowan ke Termas itu ya apa meneh ming Punung karo Termas kan tinggal nyelurut lewat Tinatar kono lak cepet kan. Tinggal glundung tok 2 menit wis teko kan. Yo kenemenen lah ya nyun sewu. Kok umpamane wong Punung alumni Termas apa meneh sampai dulu setahun 2 tahun
5 tahun belas ora nate ning Termas ya rada kenemenen. Duka niki enten napa mboten nggih? Lah yo kenemenen lho ya, kenemenen. Ya ibarat HP itu kan kita ke Termas itu kan ngecas kan ben power baterainya itu kembali lagi. Tur ora ana rugine wong sowan guru itu kan ora ana rugine. Tidak ada ruginya sama sekali walaupun bensinnya tuku dewi, kadang ku perlu ngopi ya tuku dewi. Tapi ketika kita sudah sowan sama guru itu nanti mesti nilai keberkahan itu mesti akan semakin bertambah lagi. Kalau itu hakul yakin, maka ta'aluk dan juga mahabbah kita kepada alma mater kita, kepada guru-guru kita terutama, ini jangan sampai hilang. Santri kok wis hilang mahabbai, hilang ta'aluke, ora gelem tawasul karo guru-gurune, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Makanya mumpung ini ada IAPT, ya ini kita manfaatkan, kita niatkan untuk khidmah kita, khidmah kepada guru, khidmah kepada pondok yang sudah memberikan kepada kita semuanya. Termas memang tidak akan pernah meminta apapun kepada alumninya, tidak akan pernah. Ini perlu dicamke. Termas ora mungkin arep jaluk, semisal Pak Takin Termas iki jaluk duit sayuto semisal, ndak. Termas tidak akan pernah. Tetapi kita sebagai alumninya yang harus tahu. Ya alumninya kita yang harus tahu. Ojo dumeh terus pondok atau seorang guru kepingin mosok guru njaluk ning muridnya kan ndak mungkin. Tapi murid kok yen orang ngerti, ora pengertian ya kebangetan. Jadi ini perlu digarisbawahi. Termas tidak akan pernah meminta apapun kepada para alumninya. Tetapi alumninya itulah yang harus pengertian, harus ngerti. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah dari IAPT pusat lewat IAPT Jawa Tengah kemarin ini, tahun-tahun kemarin sudah mulai berjalan. Ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk terima kasih kita ya, nyun sewu, awake dhewe sebagai murid masih bayar karo guru sak miliar, ini belum ada apa-apanya. Taman berani membayar 1 triliun kepada guru jenengan, urung ono apa-apa nih dibandingkan dengan apa yang diberikan guru-guru kita kepada diri kita masing-masing. Terutama apa? Laulal murabbi ma'aruftu rabbi. Ini tidak ora iso dinilai dengan materi. 1 miliar, 1 triliun pun ora iso membalas. Makanya kita ya untuk apa? Untuk ta'aluk ataupun ya kita tawasulan dengan guru, itulah ini sarana untuk bagaimana kita bisa membalas kebaikan, membalas jasa dari para guru-guru kita itu ya dengan tawasulan kita, dengan kita berkhidmah di IAPT ini, insya Allah mewakili itu semuanya. Makanya kula berharap terutama Pak Gi sebagai gerbong di kecamatan dari Punung ini nanti semangatnya lebih lagi dan juga surung atau didorong oleh teman-teman yang lain sebagai mutakharid dari Pondok Termas. Insya Allah kalau diniati bareng-bareng, kuwi ora ono barang abot itu ora ono. Kalau dikatakan berat itu mungkin pagi kerja dhewe liyane ora nate ngewangi, liyane ora nate ngene, lah itu baru. Pagi mungkin merasa itu sesuatu hal yang berat. Tapi kalau semua itu di organisasi yang baik, dikerjakan bersama-sama, insya Allah ora ono bahasa abot itu ora ono. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan. Kita sangat bersyukur, jenengan juga harus bersyukur bahwa Mas Yo ini kan mungkin banyak nggih yang tidak sampai kelas 3 aliyah. Ada nggih. Jenengan tidak usah berkecil hati. Sing ora teko aliyah, ora duwe ijazah Pondok Termas, ini
Jenengan pus diakoni, tapi dengan catatan kalau sudah diakui sebagai alumni Termas, ya apa kontribusi jenengan ke Termas? Kontribusi itu tidak harus berupa materi, tenaga pikiran kalian jenengan teng IAPT insya Allah sudah cukup. Makanya ya kita yang pengerten dewi, awake sebagai murid ya kudu pengerten. Dan alhamdulillah ya ini sekedar informasi aja, karena memang Termas ini sudah antara 3-4 tahun ini memang sudah overload terus. Santri-santri Termas ini mulai 4 tahun kemarin ini sudah overload terus baik putra maupun putri. Ini setiap tahun ya, setiap tahun ini informasi aja, santri baru itu sudah lebih daripada 1000 setiap tahunnya. Sehingga kamar-kamar di para santri itu memang overload. Apalagi kelasnya, kelas itu harus kobel-kobel gitu. Makanya ini di alhamdulillah lewat IAPT Jawa Tengah dan juga IAPT Pusat di tahun-tahun kemarin mengumpulkan dana dan alhamdulillah bisa membebaskan tanah di mulai belakang Pondok Putri sampai ke sungai itu, alhamdulillah itu sudah milik dari pondok. Dan ini sudah kita kerjakan, mohon ziyadah doa dari para mutahorid, percepatan pembangunan untuk kelas. Ini semoga di tahun periode tahun ajaran baru tahun yang akan datang ini sudah selesai dan bisa dipergunakan. Karena semuanya itu juga untuk para santri-santri dan juga mungkin putra-putri panjenengan sedoyo. Dan alhamdulillah belum lama ini tanah yang di belakang asrama putra sebelah timur dari asrama Almanan itu juga alhamdulillah sudah dibebaskan oleh pondok. Jadi nanti perkembangannya kita akan membuat asrama putra sebelah timur daripada asrama Almanan yang baru kemarin. Minta ziyadah doa semoga proses dan program dari Pondok Termas untuk memberikan kenyamanan untuk belajar dari santri-santri ini bisa terrealisasi dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, atas nama seluruh santri-santri Pondok Termas baik putra maupun putri, kula nyuwun keikhlasanipun panjenengan maosaken surah Al-Fatihah, karena sebentar lagi para santri-santri di Termas tanggal 25 November yang akan datang ini akan menjalani imtihan yang kedua. Semoga para santri-santri semuanya baik putra maupun putri ini selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wad dunya ila yaumil akhirah. Al-Fatihah. Matur suwun, iki pun wayahe makan siang niki nggih punen. Kula piyambak kira dikluwen punen. Lho kula jujur kula niku ngomong kluwen ya ngomong kluwen ngoten mawon mboten saisen-isen. Isin akhirnya ya mboten madang ya rugi piyambak mengke kula. Pak Takim mawon nggih pun jawil-jawil kula jane tapi ra diisin. Peh dadi ketua umum ngoten mawon. Saestu kula juga mewakili semuanya aja para alumni dari Pondok Termas, matur suwun sangat terutama ke Pak Yai Rafiq yang sudah memberikan izin untuk LPYP dipergunakan untuk kumpul daripada IAPT. Kita doakan semoga Pak Rafiq selalu diberikan kesehatan dan bisa memberikan bimbingan kepada santri-santri di LPYP. Santri LPYP pun juga benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berbarokah fid dini wad dunya ila yaumil akhirah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.